Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman, mbak-mbak, dan besti-bestiku. Perkenalkan, saya Winci Susmira. Hari ini insya Allah akan melanjutkan sesi kedua di Hexamind, Hexagon City, di mana yang kita bahas adalah bagaimana menjadikan ibu berani bicara tanpa takut salah dari dapur ke panggung. Dan untuk sesi kedua ini, ada yang sudah tahu apa judul yang akan kita bahas pada hari ini? Berani bicara itu dimulai dari dalam diri. Nah, tujuan dari sesi kedua ini adalah untuk membantu ibu menyadari ada hambatan batin apa, kemudian bagaimana si ibu ini bisa mulai berani untuk membuka suara. Jadi tujuannya cuma dua ya. Mengenali hambatan, kemudian bagaimana mulai untuk berani bicara. Nah, sebelumnya saya ingin cerita sedikit kepada mbak-mbak dan besti aku. Pernah nggak saat kita mendengar presentasi ataupun pemaparan dari seseorang, pembicaranya sudah bicara panjang lebar, tetapi kita sebagai audiensnya itu bingung, nggak tahu ya lagi bicara tentang apa. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu mempersiapkan diri pada saat kita ingin melakukan public speaking. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sedikit public speaking itu apa sih. Nah, dari kemarin kita bicara tentang public speaking, tapi kita nggak tahu apa itu public speaking. Ini mengutip dari pendapat beberapa ahli, dan saya ambil cuma 2 ahli, di mana menurut Dale Carnegie, dia menyatakan bahwa public speaking itu yaitu seni berbicara di depan publik dengan cara yang menarik, kemudian efektif, serta mampu menghubungkan diri secara emosional dengan audiens agar mudah dipahami. Dan menurut pendapat ahli kedua, itu ada menurut Stephen Lucas, dia menyatakan bahwa public speaking itu adalah kegiatan komunikasi terstruktur yang mengandalkan persiapan materi, bahasa tubuh, dan kemampuan verbal untuk efektivitas pesan. Nah, dari 2 pendapat ini, saya menyimpulkan bahwa public speaking itu yaitu kita menyampaikan pikiran dengan sadar. Jadi ketika kita melakukan public speaking itu, artinya kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita itu dengan sadar. Kemudian kita melakukan berbicara yang bisa dimengerti dan dipahami. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, sudah bicaranya panjang lebar, tapi satu pun tidak dimengerti oleh audiens. Nah, ternyata public speaking ini ketika kita berbicara itu bisa dipahami dan dimengerti oleh audiens. Kemudian kesimpulan ketiga yang saya tarik dari pendapat itu adalah bagaimana kita menyuarakan isi hati kita itu dengan niat yang baik. Jadi ketika seseorang ingin menjadi public speaking, dia juga harus mampu menyuarakan diri, menyuarakan isi hati dengan niat yang baik. Nah, bagaimana bagi ibu, public speaking bagi ibu? Kalau public speaking bagi ibu, yaitu bagaimana kita bicara ke anak, itu sudah public speaking. Kemudian bagaimana kita menyampaikan pendapat kita, mungkin ke pasangan, mungkin ke anak, atau ke keluarga, itu sudah public speaking. Dan bagaimana kita merasa bahwa public speaking ini kita berani untuk bilang, aku butuh. Seorang ibu tuh butuh bisa untuk melakukan public speaking. Nah, itu ya dampak public speaking ini untuk seorang ibu itu banyak sekali. Dan kemarin sesi pertama sudah saya sampaikan juga, mungkin cuman Mbak Latifah ya yang hadir. Ternyata cara kita berbicara, bahasa kita itu akan kita turunkan ke anak-anak. Nada suara, bahkan intonasi, irama itu juga akan kita wariskan ke anak-anak. Jadi ayo sama-sama kita belajar bagaimana kita public speaking ke anak-anak dulu.
nantilah kita memikirkan panggung yang megah, yang besar, yang wah gitu ya. Kita public speaking di rumah dulu. Belajarnya mulai dari rumah dulu, dari anak-anak dan pasangan dulu. Siap? Nah, selanjutnya public speaking ini seringkali ya kendalanya itu bukan sekedar orang lain. Tapi lebih banyak kendalanya itu adalah pada diri kita sendiri, di mana kita merasa takut salah, takut dinilai, takut dianggap tidak pintar, kemudian takut memikirkan orang lain. Kita terlalu memikirkan apa ya komentar orang lain ketika aku bicara nanti, gimana ya respon orang lain ketika aku ngomong nanti. Kemudian kita juga takut nggak didengar. Ini ada beberapa ya ketakutan seorang perempuan untuk melakukan public speaking. Nah, hari ini kita belajar merubah mindset takut tadi itu dengan sesuatu yang berani. Nah, sebenarnya teman-teman, saya kemarin waktu mengisi HCVC itu ada sharing di Hexagon City, itu ada link YouTube-nya ya, bisa ditonton nanti di YouTube. Itu adalah tentang bagaimana kita menghilangkan rasa takut, terutama rasa takut ketika kita mau bicara di depan orang banyak atau di depan audiens yang mungkin latar belakangnya berbeda. Itu saya ada trik-trik kemarin itu setengah jam lebih ya mengisi HCVC, dan insya Allah nanti saya coba cari linknya ya, link YouTube-nya saya share di grup. Mudah-mudahan bisa juga menambah pemahaman teman-teman bagaimana kita menghilangkan rasa takut. Nah, untuk kali ini yang perlu kita lakukan adalah merubah mindset. Merubah mindset kita, di mana yang anggapan kita tuh aku harus sempurna, aku harus perfect, nggak boleh ada kata-kata yang salah. Saat tampil nanti nggak boleh kelihatan groginya, aku harus kelihatan wah di depan audiens. Nah, ini harus kita rubah. Mindset yang seperti ini harus kita rubah. Kita harus merubahnya menjadi aku ingin menyampaikan kebaikan. Aku belajar bukan diuji. Nah, gak usah ingin terlihat sempurna, ingin terlihat perfect, tapi sekarang yang kita muncul di depan audiens, dan saya sendiri yang sekarang ini lagi muncul di depan mbak-mbak dan besti-besti aku, ini dari awal adalah merubah mindset. Nggak ingin terlihat sempurna, tapi yang ingin aku sampaikan adalah kebaikan, yang insya Allah kebaikan itu juga berasal dari Allah. Jadi nggak ada satupun ingin memperlihatkan diriku hebat, gitu, aku perfect, aku sempurna. Nggak, dari awal pun saya sendiri sudah sampaikan ya kepada mbak-mbak dan besti-besti, saya juga fakir, saya juga orang yang fakir ilmu dan juga lagi belajar. Nah, jadi rubah dulu mindsetnya dari ingin terlihat sempurna menjadi ingin menyampaikan hal-hal baik yang mungkin kecil bagi kita tapi besar bagi orang lain. Dan mungkin bagi kita itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, tapi bagi orang lain itu adalah insight yang sangat bermanfaat. Nah, rubah dulu ya mindsetnya, ingin menyampaikan kebaikan. Kita lagi belajar dan bukan lagi diuji, bukan lagi ujian ini ya. Kemudian fokusnya itu adalah memang ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain, bukan mengharap penilaian orang lain. Nah, hati-hati ya, kalau udah bicara penilaian orang lain ini kita nggak akan pernah bisa perfect dinilai orang, karena yang punya perfect itu hanya Allah ya. Ada saja yang kurang kalau mau cari kekurangannya, tapi kalau kita melihat kelebihannya, ada saja yang lebih kok, ada yang bisa kita ambil kok. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat pesan yang disampaikan. Sering dengar ya yang seperti ini. Baik teman-teman, mbak-mbakku dan besti-bestiku, untuk merubah mindset ini dari rasa takut itu untuk menjadi lebih percaya diri, tentunya ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, di sini saya akan berbagi dengan yang paling mudah. Kalau kita takut, kita cari lawan katanya. Apa lawan kata rasa takut itu? Yaitu berani. Nah, jadi pegang ya. Yang akan kita lakukan untuk meningkatkan percaya diri kita adalah berani. Nah, berani yang seperti apa?
Dan saya sendiri ini membuat berani ini adalah sebuah singkatan yang mudah-mudahan teman-teman mudah mengingatnya dan mudah mempraktekannya nanti. Berani dimulai dari kata huruf B, yaitu berniat baik. Nah, balik lagi, kita nggak ingin terlihat pintar, sangat pintar, sempurna, tapi niat kita adalah menyampaikan kebaikan dan memberikan manfaat. Kemudian kita nggak perlu fokus untuk penampilan sempurna, tapi kita fokus untuk menyampaikan apa-apa yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa, saat berniat baik ini yang paling penting adalah kita berdoa. Doa ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Berdoa semoga Allah jaga lisan kita untuk tetap menyampaikan yang baik dan Allah temani. Kemudian hasilnya kita titipkan ke Allah. Kenapa? Saat saya bicara di depan mbak-mbak dan besti ini, saya nggak tahu ya kebutuhan mbak-mbak itu di public speaking ini seperti apa, nggak pernah saya tahu. Kebutuhan Mbak Latifah apa, kebutuhan Mbak Hilda apa, kemudian Mbak Nila apa, saya nggak tahu. Tapi yang saya niatkan di sini, saya menyampaikan kebaikan yang insya Allah teman-teman bisa praktekkan dan bisa ambil. Dan bisa jadi di 4 sesi saya nanti ini, mungkin yang sesi yang paling ngena bagi Mbak Latifah itu adalah sesi pertama. Dan mungkin sesi pertama nggak ada apa-apanya bagi Mbak Nila ataupun Mbak Hilda. Nah, saya kembali niat saya, doa saya, ya Allah izinkan saya menyampaikan apa yang benar-benar mbak-mbak dan besti-bestiku butuhkan. Dan insya Allah itu bisa mereka praktekkan dengan mudah dan ringan. Dan akhirnya terbentuklah materi saya yang seperti yang teman-teman lihat pada siang hari ini. Nah, itu tadi di huruf B ya. Sekarang di huruf E. Ekspresikan pelan-pelan. Nah, saat kita bicara, saat kita melakukan public speaking, kita perlu mengekspresikan itu pelan-pelan. Artinya bicaranya nggak buru-buru. Ini PR saya sekali ini. PR saya ya sekali ya, PR saya loh teman-teman. Saya kalau disuruh bicara itu saking banyaknya yang ingin saya sampaikan, biasanya saya itu terburu-buru dan cepat. Nah, ternyata enggak, di public speaking tuh enggak seperti itu. Tarik nafas dulu, kasih jeda dulu boleh. Kemudian bicaralah pelan-pelan, satu-satu, seperti yang Mbak Hilda bilang kemarin. Saya lagi praktekkan bicara satu-satu biar jelas, biar pelan-pelan ya. Itu adalah salah satu bentuk kita bicara pelan-pelan. Nggak perlu buru-buru apa yang banyak yang mau kita sampaikan, tapi satu-satu biar jelas pesan yang ingin kita sampaikan. Dan yang ketiga huruf R, relakan rasa gugup. Nah, gugup itu normal loh teman-teman, nggak ada orang yang nggak gugup meskipun dia sudah jam terbangnya sudah tinggi, sudah profesional, sudah sangat luar biasa menurut kita. Saya yakin pasti masih ada rasa gugup, dan bisa jadi gugupnya itu nggak muncul selalu di setiap tampil, tapi pasti ada momen-momen yang rasa gugup itu muncul lagi. Dan rasa gugup ini teman-teman bisa kita tepis, bisa kita hilangkan ketika kita selalu dan sering latihan, sering bicara, itu bisa hilang. Coba kalau nggak percaya, teman-teman misalnya hari ini udah hilang ya rasa gugupnya, tapi vakum 1 bulan nggak ngomong, nggak bicara lagi, bikin konten atau nggak ngisi acara apa lagi, itu akan mulai lagi gugupnya dari nol, dari awal besar lagi gugupnya. Tapi kalau misalnya setiap hari kita ada ngomong seperti ini, sharing atau sekedar bikin konten, itu insya Allah dia akan rileks dengan sendirinya dan akan santai. Gugupnya itu berkurang. Dan nggak perlu takut, rasa gugup ini nggak perlu kita tolak, tapi kita terima. Itulah yang disebut tadi relakan rasa gugup itu. Kita terima dulu rasa gugupnya, nggak perlu buru-buru mau ditolak, mau dipental, nggak bisa. Itu normal kok, normal. Setelah kita menerima, kita lanjutkan dengan afirmasi. Nggak perlu tenang juga ya, kita juga nggak perlu menunggu, oh saya lagi gugup nih, saya harus tenang dulu baru saya mau tampil. Enggak, keburu habis waktunya. Nah,
Nggak apa-apa, terima dulu gugup, berlahan. Nanti gugup tuh 5 menit pertama itu masih terasa, 3 menit pertama masih terasa, 5 menit, udah 5 menit itu sudah santai. Dan ini yang saya ceritakan kemarin kepada Mbak Latifah, kalau saya dulu kalau gugup, suara saya itu gemetar, menggigil, kayak orang mau nangis. Tapi sekarang insya Allah karena sering latihan, sering berbagi seperti ini, terus bikin konten, dan makanya saya semangat untuk mengisi Examine ini, itu adalah latihan. Latihan saya untuk melakukan public speaking. Kalau saya vakum, kemudian berhenti, itu akan mulai lagi dari nol. Ada lagi groginya, ada lagi rasa takutnya. Banyak sekali pikiran overthinkingnya itu udah kambuh duluan sebelum saya mengisi. Nah, kemudian kita di saat gugup tadi, deg-degan ya, jantung tuh deg-deg seperti itu ya. Bisa dari suara menggigil, kemudian muka jadi nggak tenang, ada yang juga yang groginya bawaannya mau pipis melulu, ada yang mau ke kamar mandi, macam-macam ya, ada yang gerak-gerakin tangan, itu salah satu menunjukkan bahwa dia lagi grogi ataupun lagi gugup. Tapi jangan takut, terima rasa gugupnya, kemudian jangan ditolak dan lakukan afirmasi. Saya bisa, insya Allah saya ditemani Allah, saya akan menyampaikan hal-hal yang baik. Kemudian jangan tunggu rasa gugup itu hilang, tapi maju saja, mulai berlahan, tarik nafas, dan dengan tenang, satu persatu kata keluar, insya Allah di kalimat ketiga, keempat itu sudah mulai santai. Ya, teman-teman udah mulai santai. Nah, lanjut kita ke poin keempat dari tadi BERA, baru ya, berani, A, yaitu arahkan pada satu orang. Kalau kita melihat audiens yang begitu banyak, itu makin grogi ya, makin cemas ya, makin jadi, waduh aku bisa nggak ya ngomong nanti, itu seperti itu ya perasaan kita. Tapi teman-teman, ini ada triknya, kita lihat satu orang saja, gak usah lihat semuanya. Boleh kita lihat sudut dinding kanan, sudut dinding kiri, kemudian lihat. Pasti di antara audiens yang ratusan, ribuan, ataupun puluhan, atau cuma 2 orang atau berapa orang itu ada yang fokus. Nah, kita fokusnya ke satu orang itu. Anggap kita lagi bercerita dengan sahabat kita yang satu orang ini. Jadi kita seringlah melempar pandangan ke satu orang ini. Tatap kiri, tatap kanan, tapi fokus kita itu ke satu orang. Padahal jumlahnya banyak. Kalau ketika kita melihat ke sudut kanan, itu kita cuma melihat sudut dinding, nggak melihat orangnya, karena banyak ya nggak kelihatan. Kita melihat ke sudut kiri juga cuma sekedar melihat dinding. Tapi ketika kita melihat satu orang, fokusnya satu orang, kita nggak akan begitu berat atau begitu besar rasa takutnya ya teman-teman. Karena kita anggap lagi cerita dengan teman yang satu orang ini. Jadi kita nggak perlu menaklukkan semua audiens kita, karena kadang audiens itu ya ada yang pikirannya tubuhnya hadir saat kita menyampaikan materi, tapi pikirannya nggak lagi di dalam kelas ini, lagi entah pikiran rumah, pekerjaan atau apalah yang dipikirkan. Tapi kalau ketika kita fokus pada satu orang, temukan satu orang ini ketika kita mulai masuk kelas. Biasanya yang satu orang ini duduknya di depan. Biasanya orang-orang yang duduknya di depan itu lebih fokus. Jadi tatap saja yang satu orang ini. Baik, oke ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir, NI, nikmati proses. Nah, ternyata orang yang hari ini mereka sudah hebat bicara di depan banyak orang itu juga orang yang dari dulunya sama kayak kita kok. Dari nol juga belajarnya. Teman-teman kenal nggak dengan Mbak Yumita, nama ininya apa? Instagramnya Mbak Yumita ini, saya tahu sekali prosesnya teman-teman. Kami dulu pernah satu tempat bermain itu di kampung komunitas ya sama Mbak Yumita. Beliau ingin mengasah public speaking beliau mengambil peran sebagai MC saat itu untuk presentasi ataupun perayaan selebrasi dari kelompok kami menyelesaikan kampung komunitas ini. Nah, beliau sangat antusias sekali teman-teman. Di sini saya melihat proses beliau. Saat beliau mengambil peran MC ini, awal kami mulai latihan, bagaimana beliau masih belum pede, masih off
kamera, nggak berani tampil seperti ini. Kemudian saya tantang Mbak Yumita harus tampilnya pakai kamera, karena saat itu saya ketua kelompoknya, jadi saya banyak mengasih pendapat dan saran untuk Mbak Yumita. Kemudian beliau suaranya seperti apa. Ternyata hari ini saya sangat bahagia dan merasa bangga punya teman ya yang memang mau menerima kritikan, bukan kritikan ya, saran dari kami sebagai audien yang mendengarkan ketika beliau latihan itu menjadi MC. Hari ini beliau sudah luar biasa sekali teman-teman. Beliau sudah mengisi acara, kemudian beliau sudah bikin program bisnis penjualan jasa sendiri dan mengisi materi kelas banyak sekali. Ternyata bisa seperti ini. Itu bukan tiba-tiba Mbak Meta, saya biasa manggilnya Mbak Meta, itu nggak langsung jadi seperti itu. Berarti beliau pasti latihan kayak kita seperti ini, mengisi kelas yang dari Zoom ini, kemudian latihan di rumah. Akhirnya beliau sekarang jam terbangnya sudah tinggi. Saya kalau ingat masa itu, beliau juga sering WA ya, sering berdiskusi juga. Kalau ingat masa-masa perjuangan awal beliau tuh, rasanya alhamdulillah sekali melihat beliau sekarang. Kami latihan itu teman-teman setiap malam hampir menjelang tampil itu 2 minggu itu kami maksimal. Ternyata pas tampil alhamdulillah waktunya pas, intonasinya pas, dan saya kalau kasih nilai itu udah 90. Saya kasih nilai 90 saat beliau tampil di acara puncak kami itu. Nah seperti itu ya, nggak ada yang langsung instan bisa jadi, enggak. Semua butuh proses, semua mulai dari nol. Jadi kita perlu menikmati proses, kemudian jangan bosan untuk latihan, bicara. Latihannya mudah teman-teman, ketika ada peran MC, ambil. Aku siap. Padahal nggak tahu nih mau ngomong apa nanti, tapi aku akan ambil peran ini. Nah ini adalah wadah kita latihan, mungkin di regional, di komunitas, atau apapun kegiatan mbak-mbak dan besti-bestiku setiap hari. Jangan lepaskan peran menjadi MC, ambil. Ada peran MC, ambil, aku siap, gitu ya. Kemudian setelah menikmati proses ini, ternyata kita juga perlu merayakan ya, ketika kita berhasil. Jangan lupa berikan reward ke diri kita. Berikan reward, mungkin sekedar pujian. Alhamdulillah Wince, hari ini kamu sudah berhasil. Alhamdulillah Wince, alhamdulillah kamu hari ini sudah luar biasa. Itu sebagai bentuk reward yang bisa memacu lagi hormon kita untuk lebih semangat lagi berbagi ke depannya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, berani itu kuncinya untuk bisa tampil itu dimulai dari diri kita. Dan terakhir, ini slide saya yang terakhir, jangan lupa ketika kita mau tampil, temani dengan doa. Afirmasi positif sudah dilakukan, masih gugup Mbak Wince, masih takut, ya wajar, jangan ditolak, karena takut itu manusiawi, normal kok. Tapi perbaiki niat, kemudian ekspresikan pelan-pelan apa yang mau kita sampaikan pelan-pelan, dan jangan lupa kita terima rasa gugup kita tadi, relakan rasa gugup tadi, kemudian arah fokus hanya satu orang dan nikmati proses. Tapi di balik semua ini ada yang lebih penting, doa. Teman-teman pasti sudah tahu ya doa Nabi Musa, dan ini sering kita baca tapi kadang kita nggak sadari. Ini di dalam surat At-Taha ayat 25 dan 28. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yarkahu qauli. Ternyata teman-teman, doa ini kalau kita ucapkan sepenuh hati, kita kusuk, kita rasakan satu persatu kalimatnya, itu memang terasa gugupnya berkurang. Ya Robku, lapangkan untukku dadaku, mudahkan untukku urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, coba teman-teman latihan,
untuk mulai tampil, ini nanti kita latihannya boleh ya kayak kemarin video, atau video sedang ngambil peran boleh, atau mau bikin video langsung kayak ini juga boleh. Tapi sebelum kita mulai, baca doanya. Doanya niatkan, ya Allah, temani saya dalam menyampaikan materi ini atau pesan ini, kemudian apapun hasilnya ya Allah, saya titipkan kepadamu. Yakin teman-teman Allah akan temani, dan yakin sampaikan juga kepada, sebelum kita mulai ini sampaikan juga, ya Allah, jadikanlah apa-apa yang aku sampaikan nanti adalah kebaikan tentangmu dan kebaikan darimu, bukan dari diriku. Nah, ini yakin ya teman-teman, Allah akan bimbing, bicara kita akan lancar, yang kita bicarakan insya Allah sampai ke audien kita. Itu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Udah 25 menit lebih ternyata saya bercerita di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman ambil, dan jangan lupa afirmasi, saya titipkan afirmasi untuk teman-teman ya, semoga bisa dipraktekkan. Niatku lurus, hatiku tenang, setiap kata-kataku adalah kebaikan tentangmu dan darimu. Jaga lisanku dari hal-hal yang tidak baik. Ini boleh dipraktekkan sebelum teman-teman mulai melakukan public speaking. Percaya diri itu bukan syarat untuk bicara. Percaya diri itu adalah hasil dari keberanian mencoba. Bisa dipahami ya teman-teman. Bukan kita percaya diri dulu baru kita bicara, tetapi kita bicara dulu, mencoba bicara dulu, baru percaya diri itu terbentuk. Oke, selamat mencoba teman-teman. Saya Winci Susmira, mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian. Izin saya pamit undur diri, sampai ketemu di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.